Oke, apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Anton Sugandi. Kita sedang berkunjung di UMKM Al-Qudwah Desa Adikarso, Kecamatan Kebumen. Nah, seperti biasa kita akan bicara tentang produk-produk yang ada di Kebumen khususnya. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu owner atau founder dari UMKM Al-Qudwah Desa Adikarso. Oke, ini bertemu dengan siapa ini namanya? Ya, perkenalkan saya Rizkon Ali. Tempat tinggal saya di Desa Adikarso, tepatnya di RT 3 RW 2, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Ya, ini disapa Mas Ali bisa, Mas Rizkon bisa ya. Ini Ya, bisa. founder dari Al-Qudwah ya. Kenapa Mas kok ini ya jenengan pilih nama Al-Qudwah Mas? Ya, jadi Al-Qudwah itu sendiri punya arti namanya itu teladan. Jadi dengan arti teladan ini harapan kami nama ini bisa memberikan contoh atau teladan bagi UMKM lain khususnya di Kabupaten Kebumen. Jadi kami ingin UMKM yang saya dirikan atas nama Al-Qudwah ini bisa menjadi role model bagi percontohan bagi UMKM lainnya karena ada misi yang tentunya misi besar dari Al-Qudwah itu sendiri, di mana saya ambil nama Al-Qudwah karena saya menerapkan sistem pemasaran mulai dari persediaan produk itu semuanya berbasis Islami. Jadi saya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sehingga saya beri nama Al-Qudwah seperti itu. Oke, iya ya. Jadi sudah diterangkan bahwa kenapa kok branding dari Mas Ali ini Al-Qudwah ya. Jadi visinya Mas Ali ini sebagai contoh nantinya ya. Visinya sangat besar sebagai percontohan UMKM khususnya ya untuk di lingkungan Kebumen terlebih dahulu. Nanti umumnya ya tentunya untuk kalangan luas ya. Nah, Al-Qudwah ini tadi ya basisnya yaitu perdagangan ya, perdagangan yang disyariatkan atau menurut syariat Islam dari Mas Ali ya. Al-Qudwah ini ya Mas, kayaknya di sini banyak banget produknya ya, tapi produk-produk yang sejenis warnanya kayaknya ya. Ini produk dari Al-Qudwah apa aja Mas? Ya, kalau untuk produk kita ada kurang lebih sekitar 16 produk ya. Artinya mungkin ini hanya sebagai sampel karena sebagian produk kita kebetulan sedang habis. Jadi kita ada 9 jenis madu. Ada madu rambutan, madu kelengkeng, kemudian madu hitam akasia, kemudian ada madu sonokeling, kemudian ada madu kelanceng, kemudian ada madu mango dan lain sebagainya itu ada. Kemudian saya juga ada produk yang namanya Bipolen. Ya, Bipolen. Jadi itu juga salah satu produk lebah. Kemudian ada juga Royal Jelly juga ada kami. Kemudian ada juga sarang madu. Jadi semua produk yang kita hasilkan itu dari alam, dari produknya lebah. Jadi mungkin orang banyak tahu cuma produk lebah itu cuma madu, tapi ternyata banyak, tidak cuma madu mas. Oke oke ya. Jadi ini produk-produk dari lebah ya Mas. Iya, produk lebah. Jadi dari mulai utamanya memang lebah menghasilkan madu kayak gitu ya. Hmm. Boleh satu-satu diambil contohnya Mas. Oke ya. Ya. Dari Ya, mulai yang terbesar. oke, ya. Kalau ini namanya sarang madu alkutla ya. Jadi sarang madu ini kita hasilkan dari sarang madu yang masih muda. Jadi untuk kurang lebihnya 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan sarang ini kita panen. Jadi ini masih fresh. Dan ini bisa kita makan ya sarangnya. Nah, atau mungkin bisa disepah. Jadi dipotong-potong pakai sendok, kemudian nanti dikonsumsi. Kalau misalkan nanti madunya sudah habis, bisa dibuang. Atau mungkin kalau misalkan tertelan itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu juga tidak jadi problem ya, seperti itu. Terus kita juga ada beberapa ukuran, ada mulai dari 1000 gram, kemudian 350 gram, kemudian ada 650 gram, dan kita juga ada 700 gram dan 1400 gram. Oh ya, jadi Ya.
eh, kita dari Al-Qudwah kemasannya bertujuan untuk mestinya supaya harganya relatif juga ya Mas. Oh ya. Ya, jadi untuk kemasan sengaja kami buat dari yang terkecil itu 350 gram sampai yang terbesar kita ada 1400 gram. Nah, kemudian kita juga ada sistem custom kemasan. Jadi beberapa konsumen kami ternyata ada yang dibilang cukup mahal. Jadi kita sampaikan kalau misalnya kita bisa kerjasama, yuk kita kerjasama. Minta harga berapa nanti kita custom sesuai dengan harga permintaan konsumen seperti itu. Oh iya iya. Jadi dari kemasan-kemasan yang ada dari Al-Qudwah tersendiri menyediakan kemasan khusus kayak gitu ya, Ya, Mas. kita punya kemasan Mm-mm. khusus. Jadi sesuai permintaan konsumen Ya, kayak gitu betul. ya. Oh iya iya. Jadi di sini ya jenis-jenis madu di sini membedakannya mungkin dari warnanya juga ya, Mas. Warna kayak gitu ya. Mm-mm. Tadi ada beberapa macam, sepertinya yang disebutkan dari macam-macam tumbuhannya, Mas. Iya, benar, macam-macam tumbuhan. Jadi memang ini madu yang sengaja kami buat, artinya bukan kami buat, mohon maaf. Madu yang kami hasilkan dari berbagai jenis nektar. Jadi kita punya tempat khusus perkebunan, misalkan madu rambutan ya. Jadi ini madu yang kita hasilkan dari nektar-nektar tumbuhan rambutan. Jadi itu lebahnya kita gembalakan di perkebunan rambutan. Nah, nanti mayoritas dominannya itu nektar bunga rambutan. Jadi kita sebut nektar rambutan seperti itu. Oh iya iya iya. Jadi mungkin kalau dari madu klengkeng berarti mungkin pas musim bunga klengkeng kayak Nah, gitu iya, ya Mas. betul, Jadi pas betul. musim bunga klengkeng lebahnya dipindah Pindah. pindah ke musim apa? Pohon-pohon klengkeng, perkebunan klengkeng supaya nanti menghisap madunya dari bunga-bunga klengkeng Iya, tersebut. betul. Oke oke oke. Mm-mm. Oh iya, ini ponakannya Mas. Iya, ini Ponakan. warna. Oke oke. Kalau ini Mas, kalau sekarang ini penjualannya udah sampai mana, Mas? Ya, untuk penjualan kita alhamdulillah sudah hampir ke seluruh Indonesia ya. Kita juga pernah ngirim ke Jayapura, kita juga pernah ngirim ke Kalimantan, kita juga pernah, kemudian Bogor, Jawa Barat, Cikarang, kemudian kita juga pernah ngirim ke Jawa Timur, Surabaya, Magetan, kemudian Probolinggo kita juga pernah. Hampir seluruh Indonesia sudah pernah kita kirim. Seperti Oke, itu. oke. Berarti termasuk sudah luas ya, Mas, pemasarannya ini ya. Ya, alhamdulillah. Oke, Iya. oke, oke. Artinya produk kita masih diterima oleh konsumen, masih dipercaya sampai saat ini. Iya, iya. Nah, dari ini Mas Ali ya atau Mas Rizkon sudah berapa lama ini sih branding Al-Qudwah merambah ke dunia pemasaran ini? Ya, untuk saya sendiri untuk jualan madu ya, artinya dengan branding Alkutwa itu baru 1 tahun. Ya, baru 1 tahun, dan alhamdulillah untuk tahun kedua kami sudah memperoleh izin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu Kabupaten Kebumen. Artinya eh, produk kami itu aman untuk dikonsumsi, dari sisi kebersihannya juga sudah aman, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita sedang upaya proses sertifikasi halal dari MUI. Jadi mohon doanya aja, mudah-mudahan untuk sertifikasi halal bisa berjalan dengan lancar. Oke, oke, oke. Eh, ini berarti apa ya? Dalam 1 tahun sudah merambah ke seluruh Nusantara, termasuk cepat, Mas. Dari segi sistem pemasarannya, kok bisa, Mas, secepat ini? Emang yang dipakai sistem pemasarannya seperti apa, Mas? Atau langsung disuplai ke toko-toko, atau secara langsung ke orang konsumen, atau seperti apa, Mas? Ya, jadi untuk sistem pemasaran kebetulan basically saya orang manajemen dan belajar juga tentang pemasaran. Untuk metode pemasaran yang saya terapkan untuk produk Alkutwa itu sistem jaringan, Mas. Jadi kita ada 3 jenis sistem jaringan. Yang pertama kita ada agen, kemudian yang kedua kita ada reseller, dan yang ketiga kita ada dropshipper. Jadi masing-masing sistem pemasaran itu mempunyai
benefit sendiri-sendiri. Tentunya kalau misalkan agen jelas dari sisi profit lebih besar dibandingkan dropship. Jadi masing-masing punya keunggulan dan kelebihan masing-masing seperti itu, Mas. Oke, oke, oke. Jadi sistem pemasarannya sistem jaringan tadi ya Mas. Jadi mungkin ada dropship, agen, reseller kayak gitu ya Mas. Jadi dari apa yang Mas Ali sampaikan, dari mulai jenis-jenis produknya bahkan ada 19 16 produk ya. Tapi karena stoknya sedang habis ya, ini yang ready atau tersedia hanya 9 produk atau 9 jenis produk saja. Oke. Terima kasih ini waktunya Ya, Mas. sama-sama, Mas. Semoga apa ya, usahanya semakin maju, visinya semakin terbentuk, misinya juga cepat-cepat terlaksana. Oke, oke. Oke, dari kami sekian Mas. Oke. Ya, oke, kita lanjut kupas tuntas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.